Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranaja Servis HP. Oke, pada kesempatan video kali ini kita dapat servisan ya. Di sini ada Samsung Galaxy A31. Posisinya ini hidup ya. Namun yang jadi masalahnya di sini sebagian dari layar atau touchscreen-nya tidak bisa disentuh. Teman-teman bisa perhatikan, ini ada polanya ya. Jadi si pemilik HP ini tidak bisa membuka pola HP-nya karena sebagian dari layarnya tidak bisa disentuh. Jika kita mau matikan juga tidak bisa ya, karena harus konfirmasi dulu polanya baru HP ini bisa dimatikan. Jadi teknologi yang punya HP ini tiba-tiba ya, secara tiba-tiba tidak bisa disentuh sebagian layarnya. Dan ini sudah saya coba, di sebelah atasnya bisa berfungsi ya. Namun di bagian tengah paling bawah kita tidak bisa sentuh ya. Nah, ini setelah saya coba buka dari slot SIM-nya, ada yang aneh ya dari bagian slot SIM-nya atau tempat kartunya. Di sini kayaknya pernah masuk air ya. Yang saya lihat di bagian tempat kartunya terdapat putih ya, seperti bekas kena air. Ini juga di belakang covernya terlihat nomor IMEI ya. Sebelum saya videokan HP ini, sempat saya searching Google karena saya juga belum pasti ya seri apa di HP yang saya tangani ini. Ternyata HP ini Galaxy A31 ya. Oke, sebaiknya kita coba bongkar dulu dari covernya, karena kita tidak bisa buka sebelum kita panasin atau kita congkel dari penutup belakang, karena di bagian dalamnya ada beberapa baut. Jadi kita tidak bisa langsung congkel ya. Perlu kita coba lepas dari penutup belakang atau covernya. Di sini ada lemnya ya. Ini sudah saya siapkan bahan yang agak tipis. Kita cari celah dulu supaya bisa membuka dari covernya ya. Nah, ini sudah saya masukkan, kemudian kita seset perlahan seperti ini. Jangan sampai nanti di bagian dalamnya ada fleksibel penghubung. Jangan sampai kena terseset sama benda ya, benda tipis seperti ini atau mika. Teman-teman lakukan secara hati-hati ya. Jangan sampai kena di bagian fleksibelnya, karena untuk fleksibelnya ada di atas baterai ya. Jadi posisikan membukanya secara perlahan dan harus hati-hati ya. Nah, ini setelah ada celah untuk memasukkan mika baru kita masukkan ya. Dan kita bantu saja menggunakan blower atau hair dryer juga bisa ya. Yang penting lemnya bisa lembek, kemudian kita bisa membuka covernya seperti ini. Perhatikan di bagian kamera, jangan sampai tergores ya, karena bahan yang agak keras atau mika seperti ini jangan sampai merusak bagian fleksibel maupun dari kameranya ya. Kita lakukan secara hati-hati, perlahan, yang penting bisa kita buka ya. Ini juga lumayan lama proses pembukaannya karena baru pertama kali dibongkar HP ini ya. Jadi sambil kita intip seperti ini supaya tidak terkena di bagian fleksibel maupun di bagian kamera ya. Ya, perlahan kita bantu menggunakan blower seperti ini supaya lemnya cepat lepas ya. Nah, ini sambil saya intip berulang kali. Kemudian kita tarik, atau sudah tidak nempel lagi seperti ini, sudah bisa dibuka ya. Inilah penampakan dari bagian dalam Samsung A31.
kelihatannya di sini bagian luarnya masih mulus ya. Jadi pada saat teman-teman buka penutupnya, jangan sampai kena di bagian fleksibel, karena posisi fleksibelnya ada di atas baterai ya. Jadi usahakan jika memasukkan benda atau mika, jangan sampai fleksibelnya robek atau rusak ya. Nah, ini coba kita langsung lihat. Begitu saya sentuh di bagian layarnya tidak respon ya. Ada sebagian dari layarnya tidak bisa disentuh karena posisi HP ini terkunci pola, jadi susah membuka polanya ya. Ya, ini bautnya sudah saya lepas, jadi bisa kita buka langsung covernya. Karena ada dua lapisan, yang pertama tadi sudah kita lepas, kemudian ada baut, kita lepas juga, baru kita congkel seperti ini, kita buka. Ya, ini masih ada sisa satu baut lagi belum saya lepas, jadi perhatikan semua bautnya, jangan sampai kita tarik begitu saja nanti tambah rusak ya. Ya, ini langsung kita coba buka, karena di bagian covernya sudah saya lepas bautnya, dan teman-teman bisa perhatikan di sini ternyata sudah kena air ya, bekas kena air. Teman-teman bisa perhatikan bagian dari mesinnya atau covernya ada putih-putih ya. Jadi ini sudah kering. Ini kayaknya bukan air biasa ya. Yang saya lihat di sini hijau sama putih ya. Dari kelihatannya di sini mungkin bekas kena air asin ya, air laut. Di sini berbeda sekali jika kena air tawar ya. Bisa juga dari air yang lain. Yang jelas ini sudah kemasukan air yang menyebabkan timbul korosi di bagian mesinnya banyak sekali yang saya lihat di sini, terutama di bagian pinggir-pinggir sebelah tempat konektor SIM ya. Jadi saya fokuskan untuk coba lepas mesinnya. Dari luar saya lihat baik-baik saja ya, tidak ada bekas kena air. Setelah kita bongkar ternyata penuh korosi ya. Nah, ini hampir saja saya lupa untuk baut yang satu ini belum saya lepas. Jadi saya sering lupa karena saya juga kurang teliti ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan sepertinya sudah menjadi kerak putih ya. Jadi kalau kita lihat bentuk korosinya di sini bekas kena air asin atau air laut ya. Karena sifatnya air laut itu bisa merontokkan semua komponen yang ada di PCB ya. Ya, ini saya berusaha untuk membuka dari modul kameranya. Saya congkel seperti ini, dan ini ada 3 buah modul di kamera belakangnya. Dan saya lihat di sini untuk jalur dari fin kamera sebelah bawahnya terdapat gosong ya, atau sudah menghitam. Itu juga menandakan sudah putus jalurnya. Dan yang saya lihat di sini banyak sekali korosi ya. Mungkin inilah penyebab HP ini tidak bisa disentuh sebagian layarnya. Mungkin juga kena di bagian LCD, masuk di bawah LCD ya. Namun saya belum berani bongkar LCD karena saya fokuskan dulu di bagian mesinnya. Karena yang jelas di sini saya lihat banyak sekali korosi. Di sini ada tanda sudah kerak putih ya. Jadi sebaiknya kita coba bersihkan terlebih dahulu sebersih mungkin ya. Karena sifatnya air itu menyebabkan short di antara komponen
apalagi jika kita biarkan terlalu lama menyebabkan komponen menjadi rontok ya. Ya, ini untuk mempermudah kita membersihkannya, saya coba lepas karet di pinggir-pinggir konektor ya, karena jika terkena cairan thinner, karet yang ada di pinggir konektor bisa hancur ya. Saya fokuskan bersihkan, saya buang dulu dari karetnya. Nah, ini di bagian konektor SIM saya bersihkan ya, karena terdapat banyak sekali korosi yang sudah menghijau, warnanya sudah memutih ya. Nah, ini ada karet juga di bagian konektor baterai, saya buang saja ya. Jadi kalau kena air laut, air asin itu sangat beresiko sekali ya, apalagi kalau dibiarkan terlalu lama menyebabkan komponen yang ada di PCB ini bisa rontok, karena sifatnya air laut itu bukannya bisa membaik ya, namun saat kita bersihkan bisa juga rontok ya di bagian komponennya. Dan ini juga saya bersihkan di bagian soket kameranya ya. Jadi yang saya lihat di konektor kameranya di sini ada yang gosong ya di bagian pinnya. Sebagian dari jalurnya sudah hilang. Mungkin shortnya terlalu parah menyebabkan HP ini tidak bisa disentuh, juga bisa dikarenakan kemasukan air ya. Jadi ini saya langsung buka dari fleksibel. Ini fleksibel penghubung mesin bawah sama atas ya. Namun di sini saya rasa tidak ada korosi ya di bagian konektornya. Namun saya lihat di bagian bawah di sini, di bagian PCB bawahnya terdapat korosi ya. Ya, semuanya sudah kita bersihkan, kita coba pasang lagi. Apakah setelah saya bersihkan HP ini bisa disentuh ya. Namun kita belum cek di bagian LCD, siapa tahu juga kena air ya, bisa menyebabkan kinerja di touchscreen-nya terganggu. Ya, sudah kita bersihkan, kita langsung rakit kembali, kita pasang konektor baterai, kemudian kita coba nyalakan. Ya, berhubung di sini untuk fleksibel tombol powernya ada di bagian cover, kita coba perhatikan di sini letak tombol powernya. Ya, ini ada pin yang kita shortkan di sini antara tombol power sama volume ya. Jadi kita coba shortkan, namun di sini belum bisa nyala. Nah, ini sambil saya shortkan ya. Jadi kalau kita lihat dari posisi covernya nempel ya untuk fleksibel tombol powernya. Kita coba cari jalur, cari posisi tombol powernya ya, di sebelah mana, pin nomor mana. Jadi sebaiknya kita coba pasang lagi ya, karena agak sulit. Nah, ini langsung saya tekan tombol powernya. Oke, ini sudah ada logo Samsung Galaxy A31. Ya, teman-teman sudah perhatikan di sini sudah tampil ke layar utama, dan kita coba membuka polanya, masih tetap tidak bisa disentuh sebagian layarnya ya. Jadi kemungkinan besar juga kena di bagian LCD, karena saya juga belum berani bongkar LCD-nya, takut nanti pemilik HP ini
tidak sanggup biaya untuk pergantian LCD. Namun jika ada stok, alangkah baiknya dicoba menggunakan LCD lain. Jika LCD lain dicoba hasilnya tetap sama, berarti ada kemungkinan bermasalah di bagian mesin atau jalurnya ya. Nah, ini sudah saya coba. Setelah kita bersihkan tadi, ternyata tetap tidak bisa ya. Ini setelah saya coba lagi, tetap tidak bisa disentuh untuk sebagian layarnya. Kita masuk di dial pad, semua nomornya bisa disentuh. Kadang mau, kadang tidak ya di bagian angka-angkanya di sini. Kita belum coba untuk LCD lain karena saya juga belum punya untuk LCD tipe seperti ini. Jadi teman-teman bisa juga coba LCD yang lain, apakah dari LCD ini yang bermasalah, karena tidak segampang itu ya membuka LCD tipe yang seperti ini, karena harga LCD nya juga lumayan tinggi ya, mulai dari kisaran 400k ada yang segitu, apalagi yang copotan agak mahal ya. Jadi kita akan konfirmasi dulu ke yang punya apakah mau diganti. Jika LCD bawaannya bermasalah, apa cukup sampai di sini ya. Yang jelas di sini pengakuan dari pemilik HP ini tidak terjadi apa-apa ya secara tiba-tiba. Namun setelah kita sama-sama lihat tadi dari awal video, kelihatannya mulus ya, tidak ada kena air. Dan setelah kita bongkar ternyata HP ini bekas kena air ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.